Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kurang semangat. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Oke, semuanya semangat. Inang sapa dulu ya. Apa kabar semuanya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Sekali lagi, lebih semangat ya. Apa kabar semuanya adik-adik sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, Inang bawa teman loh. Siapa namanya? Namanya Loli. Jadi adik-adik sekolah minggu, Loli akan menemani kita bernyanyi. Kita panggil dulu ya Loli. Loli, Loli, Loli. Halo teman-teman, namaku Loli. Salam kenal ya teman-teman. Oke Loli, Loli mau nggak menemani Inang bernyanyi bersama adik-adik sekolah minggu? Mau Inang? Apakah adik-adik sekolah minggu mau bernyanyi dengan Loli? Mau sekali pasti adik-adik sekolah minggu. Oke, kita bernyanyi ya Loli. Iya Inang. Oke adik-adik sekolah minggu, supaya kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, khususnya adik-adik sekolah minggu yang berkumpul di tempat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini tertulis di dalam kitab Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kitab Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inang bacakan ya untuk kita semua. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati, sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Inang sapa sekali lagi ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Oke, semuanya semangat. Jadi sebelum Inang menceritakan peristiwa yang ada di kitab Roma ini, Inang mau menceritakan kisah kura-kura dan monyet. Bagaimana ya kira-kira kisah kura-kura dan monyet? Monyet adalah hewan yang cukup lincah. Dia mempunyai kecepatan untuk berlari, melompat ke sana kemari. Sedangkan kura-kura adalah hewan yang lamban. Bagaimana ya kisah mereka?
Kisah kura-kura dan monyet adalah kisah persahabatan antara mereka berdua. Jadi suatu ketika mereka, kura-kura dan monyet ini, menelusuri hutan. Suatu ketika mereka menemukan sebuah tempat yang berisikan pohon pisang. Pisangnya semua sudah matang dan cukup lezat untuk dirasakan. Sehingga monyet ini memiliki kekuatan untuk mengejar tempat itu. Dia pun berlari sekencang-kencangnya, melompat dari pohon sana, pohon ke sini. Dia pun meninggalkan kura-kura di belakangnya. Kura-kura berjalan dengan lambat. Akhirnya ketika monyet sudah sampai di tempat itu, monyet itu memakan semua pohon pisang itu. Memakan pisang itu dan meninggalkan satu pohon saja kepada monyet. Kepada kura-kura. Kura-kura pun datang dan dia mengatakan, "Monyet, mana untukku?" Kata kura-kura seperti itu. Monyet mengatakannya, "Itu bagianmu di sana, ambillah." Ketika kura-kura mendatangi pohon tersebut sangat tinggi. Kura-kura pun tidak sampai. Namun kura-kura berusaha untuk mendapatkannya karena kura-kura sudah lapar. Namun monyet dengan kelicikannya merampas milik kura-kura tersebut. Akhirnya kura-kura pun mengatakan kepada monyet, "Ambillah ini monyet, wahai sahabatku. Asal kau kenyang, aku pun bahagia." Monyet sangat tersentuh mendengar kalimat yang diucapkan oleh kura-kura. Sehingga monyet pun tidak jadi memakannya. Monyet mengatakan kepada kura-kura, "Kura-kura, maafkan perbuatanku, mari kita makan bersama." Mereka pun makan bersama. Mereka membagi sama rata. Akhirnya monyet pun meminta maaf kepada kura-kura. "Kura-kura, maafkan kesalahan dan kelicikanku karena aku telah rakus memakan semua pisang yang ada di tempat ini. Apakah kamu mau memaafkan aku?" Kura-kura pun mengatakan, "Wahai monyet, aku tidak pernah merasa sedih atas sikapmu tersebut. Aku bahagia berteman denganmu." Akhirnya pun kura-kura dan monyet berteman dan bersahabat. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Adik-adik sekolah minggu, kira-kira apa ya kisah yang boleh kita ambil dari monyet dan kura-kura ini? Adik-adik sekolah minggu, monyet adalah hewan yang lincah, sedangkan kura-kura adalah hewan yang lambat. Jadi seharusnya monyet harus melindungi kura-kura, harus menemani kura-kura, tidak meninggalkan kura-kura. Ketika monyet memiliki kelincahan dan kekuatan, monyet harus menemani kura-kura karena ia adalah sahabatnya. Seperti itulah adik-adik sekolah minggu. Ketika adik-adik sekolah minggu melihat dan memperhatikan temannya dalam keadaan susah, adik-adik sekolah minggu harus menolongnya dan menemani, bukan malah menertawakan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kisah yang ada di kitab Roma 15 ayat 1-6 menceritakan tentang kota Roma. Kota Roma ini ditinggali oleh penduduk orang Yahudi dan non-Yahudi. Di sana terjadi perpecahan, perselisihan dan perdebatan. Kira-kira bagaimana perselisihan mereka ya? Kira-kira bagaimana perdebatan dan perpecahan jemaat yang ada di sana? Mau tahu nggak? Adik-adik sekolah minggu, kota Roma memiliki penduduk orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi merasa mereka paling benar, paling besar, paling kuat di antara penduduk lainnya. Karena orang Yahudi mempunyai hukum Taurat dan menaati hukum Taurat atau menjalankannya. Sementara orang non-Yahudi tidak menjalankan hukum Taurat tersebut. Akhirnya orang Yahudi merasa bahwasanya dirinya paling kuat, paling benar di hadapan Tuhan Allah, paling besar, paling pantas untuk mendapatkan keselamatan dan kerajaan Tuhan Allah. Sehingga mereka sombong, mereka tidak mau berteman dengan orang non-Yahudi. Mereka mengatakan, "Kami tidak mau berteman dengan orang non-Yahudi karena kami tidak sama. Kami adalah orang yang paling benar di tempat ini." Sehingga kota Roma
dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki hati yang sombong, hati yang dengki, iri hati. Karena itu adik-adik sekolah minggu, orang Yahudi merasa bahwasanya ketika mereka telah melakukan hukum Taurat, mereka merasa bahwa mereka paling benar, paling jujur, paling suci. Semualah yang dirasakan oleh orang Yahudi ini. Padahal tahu tidak, Tuhan Allah melihat dan memperhatikan isi hati umatnya. Tuhan tidak melihat bagaimana kamu melakukan hukum Taurat tersebut. Tuhan melihat bagaimana imanmu kepada Tuhan Allah. Jadi adik-adik sekolah minggu, Tuhan Allah memperingatkan orang Yahudi dan non-Yahudi melalui Paulus. Paulus datang ke kota itu dan menasehati jemaat yang ada di sana. Wahai orang Yahudi dan non-Yahudi, janganlah kamu berbuat sombong. Ketika kamu orang Yahudi melakukan hukum Taurat, jangan sombong. Perhatikanlah bagaimana ketulusan dan imanmu terhadap Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah memperhatikan bagaimana iman kita kepada Tuhan Allah. Bagaimana kita percaya akan kuasa Tuhan Allah. Jadi meskipun orang non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tetapi imannya sangat luar biasa, sangat percaya kepada Tuhan Allah. Orang non-Yahudi juga dianggap sebagai umat pilihan Tuhan Allah. Itulah yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Lalu adik-adik sekolah minggu, Paulus datang ke tempat itu untuk menasehati orang Yahudi agar tidak sombong, agar tidak iri hati, agar tidak dengki kepada orang-orang non-Yahudi. Paulus mau bahwasanya orang Yahudi dan non-Yahudi harus bersahabat seperti kisahnya si kura-kura dan si monyet tadi. Bagaimana monyet juga memiliki kelebihan dan kelincahan. Bagaimana kura-kura memiliki kekurangan dan kelebihan. Mereka bersahabat dengan baik, saling tolong-menolong. Seperti itulah orang Yahudi dan non-Yahudi. Bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi harus menjadi teman dan keluarga yang baik di kota Roma tersebut. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan mau melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mau adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat, saling mengasihi satu sama lain. Jadi adik-adik sekolah minggu, pelajaran berharga untuk kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan mau kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang memiliki kasih, anak-anak yang tidak membedakan teman yang ini, teman yang sana. Tuhan mau bahwasanya adik-adik sekolah minggu mau bergandengan tangan, berteman, bersahabat, dan saling tolong-menolong. Adik-adik sekolah minggu, melalui kisah orang Yahudi dan non-Yahudi pada saat ini yang terjadi di kota Roma, melalui nasihat Paulus yang telah diberikan kepada orang Yahudi dan non-Yahudi, kita tidak boleh meniru sikap dari orang Yahudi. Tuhan Allah mengingatkan setiap umatnya untuk menjadi anak-anak terang. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau nanti adik-adik sekolah minggu pulang dari gereja, pulang dari mendengarkan firman Tuhan, harus menerapkan kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang ada di sekitarnya. Kalau adik-adik sekolah minggu melihat temannya terjatuh, harus ditolong, bukan ditertawakan. Kalau adik-adik sekolah minggu melihat temannya sakit, dijenguk dan didoakan. Kalau adik-adik sekolah minggu melihat temannya tidak ada teman karena dia berbeda agama dengan kita, adik-adik sekolah minggu harus mau merangkulnya, harus mau menjadikannya sebagai teman, karena adik-adik sekolah minggu diharapkan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang memiliki kasih. Seperti yang tertulis di dalam kitab Roma 15 ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi melalui firman Tuhan pada hari ini,
Tuhan Allah mengharapkan anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, saling bergandengan tangan, memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Karena kita adalah ciptaan Tuhan Allah yang sama, yang diharapkan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang memiliki kasih kepada semua orang. Karena kita, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada adalah penerus bangsa ini untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik hati dan memiliki kasih. Oke adik-adik sekolah minggu, boleh diterapkan di dalam rumah, di lingkungannya, terlebih di dalam lingkungan pertemanannya. Adik-adik sekolah minggu harus memiliki kasih. Jadilah orang-orang yang menolong, jadilah orang-orang yang kuat, yang menolong orang-orang yang lemah, tanpa membedakan siapapun teman itu. Oke adik-adik sekolah minggu, silahkan dilaksanakan dan dilakukan serta didoakan. Demikian firman Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu.